Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam episode pembahasan tentang konsolidasi umat Islam. Kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam salawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mendapatkan banyak pesan dalam Al-Quran. Bagaimana kalau kita berada dalam satu situasi kehidupan, yang mana kehidupan itu memang adalah suatu amanah yang dia mempunyai berbagai variasi situasi. Umat Islam di seluruh dunia pernah berjaya. Kita tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana operasi penaklukan, bagaimana luasnya kekuasaan Jazirah Khilafah Islam. Dan kita sama-sama tahu bagaimana Turki Utsmani masih punya jejaknya. Jejaknya ada dari ujung Aceh, ada di Jogja, ada di Tidore, Halmahera, dan ada di berbagai tempat di Nusantara. Kita berada pada satu situasi setelah bubarnya Khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Tentu itu merupakan sebuah perjalanan pahit setelah tahun 1900-an yang diawali sejak tahun 1200-1300 khilafah Islam meredup. Maka kita bisa mendengar negara-negara, masyarakat-masyarakat yang mayoritas muslim berada pada cengkraman penjajahan. Dan penjajah ini merupakan sebuah kerja turunan daripada kelompok-kelompok yang dimotori oleh kelompok The New World Order. Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu 'alan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dia tidak suka kepada kamu sebelum kamu ikut apa maunya mereka. Dan Allah pun mengkhabarkan kepada kita, wallazina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu bekerja sama untuk menghancurkan kamu, untuk memerangi kamu. Jadi kita sama mendengar, kita sama melihat bagaimana nestapa dunia Islam. Kita bisa mendengar apa yang terjadi di bumi Syam. Ratusan ribu nyawa umat Islam dicabut dengan operasi militer dari kaum-kaum yang melemahkan Allah dan Rasulnya, yang menghinakan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa rincikan lagi berbagai situasi yang telah dialami kaum muslimin yang ada di Rohingya, Myanmar. Mereka mengalami pembantaian yang dimotori oleh para pemimpin-pemimpin Buddha, yang mana mereka dengan kejam membunuh, membantai, mengusir, dan melakukan proses genosida terhadap kaum muslimin. Itu terjadi pula di sebuah tempat yang bernama Moro. Moro itu dalam sejarah kejayaan Islam merupakan pusat kekerajaan, pusat kekhalifahan, menjadi sub daripada Khalifah Nusantara. Moro, di selatan Thailand ada Patani dan Yala. Kita semua sama tahu seperti apa penderitaan kaum muslimin di selatan Thailand. Dan ini harus jadi catatan buat kita. Harapan sebetulnya besar kepada Indonesia. Tetapi kalau kita mencoba membaca bagaimana Indonesia sejak awal kemerdekaan, tangan-tangan Freemason, tangan-tangan para Satria Templar, tangan-tangan para pemanggul Palu Arit, dan mereka semua sebagaimana Allah ingatkan, mereka sebetulnya tidak bersatu. Ada sebuah ayat yang menegaskan kepada kita, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Kau lihat mereka seolah-olah bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Secara peruntukan, secara khabar, secara asbabun nuzul, ayat itu untuk orang-orang kafir. Tetapi prakteknya, kenyataannya, dasolemnya ternyata terjadi pada kaum muslimin. Maka kita kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Indonesia, mari kita sama-sama menyadari keadaan yang kita hadapi hanya membutuhkan ruh
hamasatul jihad. Kita tidak bisa melihat persoalan ini hanya dengan menyalahkan, mengeluh, atau menyalahkan diri sendiri, atau menuding-nuding kiri kanan, karena ini semua bukan sesuatu yang tidak bisa dihadapi. Kita butuh aktivitas yang bernama konsolidasi. Konsolidasi ini membutuhkan kepemimpinan, dan pemimpin itu pertama adalah diri kita. Rasul ajarkan kepada kita, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin dimintakan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, para pemirsa dan yang menyimak penyampaian materi ini, mari kita mulai melakukan langkah-langkah konsolidasi. Pertama, kita lakukan konsolidasi qalbiyah, konsolidasi ruhiyah, konsolidasi nilai-nilai transendensi ilahiyat. Ini akan menjadi bagian yang membuat kita tidak akan pernah kalah, walaupun kita mati syahid, dan kita mulia dalam keadaan menang. Menang dalam kemuliaan, mati dalam kesyahidan. Konsolidasi ini tidak bisa dipaksakan. Dia harus berangkat daripada inner beauty. Dia berangkat dari inner drive up, di mana seseorang mempunyai kesediaan untuk membangun jiwanya, membangun nilai-nilai kesadaran dia. Maka Quran mengingatkan bahwa orang-orang ini adalah orang yang mempunyai mentalitas jihad. Infiru wajahidu fisabilillah. Di mana orang-orang itu mengalami satu wilayah kesadaran inner terhadap perjuangan. Maka konsolidasi yang pertama, konsolidasi yang bernilai transendensi. Mari kita sama-sama hidupkan gelora jihad di hati kita. Kita tumbuhkan jiwa kesadaran bahwa kemuliaan dalam Islam itu adalah ketika orang ma'rifat kepada Allah. Ketika ini bisa dilakukan, maka kita akan sampai kepada sebuah ikatan yang tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Kuatul iman, kuatul ruhiyah, ketika itu bergabung dalam gelora doa, dalam transmisi nilai-nilai kesadaran yang berhubungan dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin pertama adalah konsolidasi nilai-nilai transendensi ruhiyah. Yang kedua adalah konsolidasi fikriyah. Kita punya pengetahuan bagaimana kekuatan intelektual Muslim. Kita masih ingat di Indonesia ada sebuah peristiwa yang menarik. Ketika bulan Desember tahun 1990-an, persisnya 1990 itu tanggal 7 bulan Desember, maka dibentuklah sebuah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Semua orang tahu sejak tahun 1990-an terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Ketika mulai ada semangat untuk membentuk lembaga-lembaga Islam seperti Bank Muamalat, seperti lembaga-lembaga yang mempunyai basis-basis Islam. Dan juga kita sama-sama melihat tahun 1990-an itu kegiatan-kegiatan keislaman menyatu dengan kegiatan birokrasi, menyatu dengan kegiatan akademisi, menyatu dengan kegiatan di pasar-pasar, di toko-toko, di berbagai instansi, di departemen-departemen. Semangat ruh Islam itu terlihat dengan stempeling yang disebut dengan ijo royo-royo. Yang oleh orang-orang kafir disebut dengan ijo loyo-loyo. Dan ada sebuah instansi tangki pemikiran dari kelompok-kelompok sekuler Kristen Katolik, mereka melakukan sebuah gerakan dengan menggunakan tangan kekuasaan pada waktu itu. Maka terbitlah sebuah buku yang berjudul Akselerasi Pembangunan Nasional. Buku yang setebal 800 halaman, di halaman 18 menyebutkan bahwa penghambat pembangunan nasional adalah umat Islam. Dan itulah yang mungkin kemudian kita lihat ketika tahun 1990-an mulai terbit, mulai muncul Bank Muamalat, mulai tumbuh instansi dan berbagai lembaga-lembaga yang memberikan penguatan dan peneguhan kepada Islam. Kita juga melihat bagaimana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai membangun proses islamisasi daripada buku-buku pelajaran, karena mereka terinspirasi dengan triple IT,
ya, di mana ada seorang tokoh yang sangat dikenal, Profesor Dr. Raji Ismail Al-Faruqi, yang dia mengarang sebuah buku yang berjudul Peradaban Islam, Islamic Civilization. Jadi konsolidasi pemikiran ini merupakan satu hal yang pernah luar biasa. Ketika waktu itu ketua ICMI-nya Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum, bagaimana beliau bisa melahirkan sebuah produk pesawat CN-235 atau 230 atau semodel pesawat-pesawat yang produk dalam negeri yang sebetulnya sudah dipesan banyak oleh Kuwait, dipesan banyak oleh negara-negara lain, tetapi karena kelihatan kekuatan Islam menjadi begitu muncul, maka kelompok-kelompok kafir itu bergerak dengan sistematik. Mudah-mudahan yang kedua adalah bagian yang perlu kita lakukan, konsolidasi pemikiran. Mari kita berpikir Islam adalah solusi untuk semua bidang. Bidang pendidikan, bidang perekonomian yang paling kita lihat. Sampai-sampai kita melihat ada peresmian menara syariah. Yang kita sayangkan justru yang meresmikan hampir 90% lebih bukan muslim. Aneh, sebagai sebuah ajaran yang diyakini oleh kaum muslimin, lalu kemudian bisa menampilkan kehebatan, kemajuan dalam bidang ekonomi, maka dibuatlah semacam sistem perbankan dengan sistem internasional, tetapi yang memilikinya bukan umat Islam. Ini tanda tanya buat kita. Kenapa? Mudah-mudahan dipahami bagian yang kedua. Yang ketiga adalah konsolidasi hal-hal yang lain, termasuk konsolidasi yang bersifat kelembagaan. Bagaimana terjadinya kesetaraan kualitas lembaga-lembaga pendidikan, baik pendidikan yang sifatnya sekolah-sekolah umum Islam, pesantren, atau sekolah-sekolah yang mengajarkan pelajaran-pelajaran Islam klasik, dan semuanya itu bisa menjadi satu kekuatan orkestra, membangun kekuatan melalui penataan instansi-instansi keumatan. Jamaah yang berbahagia, konsolidasi umat Islam ini tentu membutuhkan kerja-kerja yang tidak kita bisa bahas secara terbuka seperti ini. Kita perlu melakukan hal-hal yang lebih turn down. Kita perlu bisa melakukan kerja-kerja yang lebih praktis. Yang jelas, bidangnya bisa meluas. Apakah dia bidang ekonomi, apakah dia bidang pertanian, apakah dia bidang peternakan, apakah dia bidang perdagangan, apakah dia bidang bisnis, apakah dia bidang pengembangan potensi SDM, apakah dia bidang pemasaran, dan banyak lagi, termasuk bidang politik tentunya, termasuk bidang-bidang yang lain yang mestinya menjadi kesadaran bahwa konsolidasi ini bisa dilakukan. Hal-hal lain bisa kita tempuh ketika kejiwaan kita, kebatinan kita sudah terkonsolidasi dengan baik, ketika pemikiran kita juga terbangun dengan baik, ketika kita mempunyai satu kesediaan untuk membangun potensi umat dengan sedemikian rupa, maka jelas Allah telah mengingatkan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Konsolidasi umat Islam dibutuhkan untuk situasi sekarang ini maupun ke depan. Hari ini kita dalam bahaya. Kita tidak cukup membaca dengan cukup jernih bahwa apa yang dialami Angola, apa yang dialami oleh Tibet, apa yang dialami oleh Zimbabwe, apa yang dialami oleh Timur-Timur, apa yang dialami oleh berbagai negara-negara yang telanjur sudah tercaplok oleh pemangku ideologi-ideologi anti tauhid, maka umat Islam berada pada satu situasi perlu melakukan konsolidasi, dan itu bisa dimulai dari diriku, dirimu, kita, kami, dan lembaga-lembaga dengan instansi kecil terus meluas, ormas-ormas, orpol-orpol, lembaga pendidikan. Dan konsolidasi yang perlu kita lakukan berikutnya adalah konsolidasi peradaban. Kajian peradaban ini membutuhkan kerja-kerja intelektual dan kerja-kerja yang dengan stamina yang tidak boleh kendur. Dia merupakan sebuah kerja jihad. Dia sebuah kerja yang membutuhkan kemampuan untuk mengartikulasikan secara gagasan ide yang kemudian dia harus menampilkan secara bentuk-bentuk praktek bagaimana ide-ide tersebut muncul sebagai sebuah kekuatan umat. Dan umat Islam ditunggu dalam peran sejarahnya. Indonesia merupakan sebuah negeri yang mempunyai potensi itu semua.
Kita tahu bagaimana di Makkah, Makkatul Mukarramah, berapa banyak imam-imam yang menjadi imam di saat sholat-sholat di Masjidil Haram itu orang-orang anak Indonesia. Berapa banyak putra-putra Indonesia menjadi dosen-dosen, guru-guru besar di berbagai perguruan tinggi yang ada di Eropa. Dan kita sama bisa mendengar bahwa anak-anak Indonesia bersebar di seluruh dunia, diaspora Indonesia, dan sepengetahuan saya, anak-anak itu anak Muslim. Maka dari itu, konsolidasi umat Islam ada dalam situasi yang sangat mungkin dilakukan. Tinggal adanya kesediaan kita untuk terus menggelorakan semangat, menumbuhkan ghirah, terus menyadari bahwa peran-peran perjuangan umat Islam membutuhkan kerja-kerja yang terorganisir, kerja-kerja yang terbangun dengan baik, dengan satu kesadaran seluruh kegiatan dari rencana, proses, sampai upaya-upaya pencapaian selalu menyertakan Allah dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim maupun dengan pesan Rasulullah. Konsolidasi ini harus terus digelorakan. Bentuknya sesuai dengan kemampuan dan dilakukan sesuai dengan porsi, dengan profesi, dan kerja-kerja perjuangan yang akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang kedepannya. Kesimpulan bahwa konsolidasi adalah satu hal yang bisa kita lakukan dengan berbagai dimensi. Yang kedua, bahwa kita adalah Muslim andalan dunia Islam. Yang ketiga, kita akan punya kemampuan itu semua ketika kita menyadari bahwa peran-peran peradaban Islam akan menjadi tawaran solusi yang tidak bisa dihalang-halangi lagi. Yang keempat, Islam adalah ajaran yang telah dijanjikan Allah sebagai solusi terhadap urusan dunia dan kehidupan setelah dunia bubar atau hari kiamat. Inilah yang bisa disampaikan untuk para pemirsa sekalian, buat para jamaah, buat yang menyimak penyampaian kajian ini, bahwa kita umat Islam berada pada satu peran-peran perjuangan yang positif dan bisa diwujudkan dengan pertolongan Allah. Sekian yang bisa disampaikan, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Semoga menjadi bagian daripada kesadaran kita untuk menjadi umat Islam yang memberikan kemanfaatan buat sejarah peradaban manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.